Ya, hormat. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Adik. Doa mulai. Doa selesai. Selamat siang, Adik. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Nah, sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Ya. Semuanya hadir. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, kita SDG dulu yuk. Kenapa berdirinya? SDG-nya gini, dengarkan apa yang Ibu katakan. Misalnya Ibu katakan mulut, kalian pegang mulut. Jangan ikutin apa yang Kakak pegang, Ibu Ya. pegang. Ya. Perhatikan. Nanti. Patah. Rambut. Mulut. Alis. Dagu. Dahi. Fokus ya. Dahi. Dahi. Telinga. Mulut. Hidung. Ya, fokus ya. Rambut. Dahi. Fokus ya, lagi sekali ya. Mata. Hidung. Telinga. Udah fokus ya, duduk. Kakak, kalian udah fokus kan hari ini? Dah. Nah, sebelumnya datang nggak Pak? Hari ini Ibu mengajar kalian tentang apa? Ya. Kita ada. Nah, pada hari ini Ibu akan mengajar contoh penerapan sila-sila Pancasila. Nah, di sini ada tahu nggak apa dasar negara kita? Pancasila. Pancasila. Dulu. Nah, yang kedua, berapa ada sila Pancasila? Kamu 5. ininya? 1. Ketuhanan Indonesia. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh 5. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang tadi benar sekali, dasar negara kita adalah Pancasila. Di mana Pancasila merupakan pedoman dalam setiap hal yang kita lakukan. Setiap warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Nah, untuk sila-sila Pancasila, yang pertama sila pertama, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Makna dari sila pertama, yang pertama, percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, setiap orang taat pada aturan agamanya. Yang ketiga, setiap orang bebas memeluk agama masing-masing. Yang keempat, toleransi sesama umat beragama dan antar umat beragama. Nah, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila pertama. Yang pertama yaitu beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, ini agama apa? Islam. Yang ini? Islam. Nah, pinter-pinter ya. Contoh pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghormati pemeluk agama lain. Yang ketiga, rukun dalam toleransi. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lamanya apa? Ada yang tahu? Pinter-pinter ya.
Makna dari sila kedua, yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar. Yang kedua, bangsa Indonesia anti terhadap penjajahan. Yang ketiga, beradaptasi dalam setiap tindakan. Yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila kedua. Yang pertama, mengunjungi teman yang sakit. Itu ya, jika ada teman yang sakit, kita harus mengunjungi dia atau menjenguk teman kita. Yaitu menyantuni fakir miskin, atau kita bersedekah pada fakir miskin. Yang kedua, berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Nah, apakah kalian sudah berbicara dengan orang lain sopan santun? Sudah. Nah, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, lambangnya beringin. Ya, pintar-pintar ya kan. Makna dari sila ketiga. Yang pertama, negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mencintai persatuan dan kedamaian. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila ketiga. Yang pertama, mencintai dan memakai produk buatan Indonesia. Misalnya kalian memakai batik, di baju, tas itu kalian buatan dari lokal, dari Indonesia. Yang kedua yaitu cinta tanah air. Ini ya gambar-gambarnya cinta tanah air. Yang ketiga, ikut serta jaga keamanan lingkungan. Apakah kalian ada yang ikut menjaga ini lingkungan, keamanan lingkungan? Kayak menurut belum ya? Yang jaga orang tua ya. Yang keempat, sila keempat bunyinya apa? Kerajaan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam kemasyarakatan kewarganegaraan. Terpintar ya, yang lambangnya Kepala banteng. banteng. Benar sekali. Makna dari sila keempat yaitu yang pertama, pengambilan keputusan mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, berani bertanggung jawab terhadap setiap keputusan. Pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila keempat. Yang pertama, berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan masalah. Apakah kalian sering berdiskusi dengan teman kalian? Berdiskusi tentang apa? Tentang gibah. Teman. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat atau kehendak sendiri. Yang di sini maksudnya tidak pernah memaksakan pendapat. Kita tuh tidak nyolot lah istilahnya, tidak nyolot. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum. Di sini udah pernah pemilihan umum kayak pemilihan ketua kelas kayak gitu udah. Sudah. Kalian ikut semua kan? Iya. Sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namanya Padi dan Kapas. Makna dari sila kelima yaitu yang pertama, adil tetapi bukan berarti harus sama. Yang kedua, mau bekerja keras. Yang ketiga, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersikap adil kepada sesama. Yang kedua, menyeimbangkan hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Baik, itu materi pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tadi kan sudah belajar mengenai contoh penerapan sila-sila Pancasila. Nah, di sini Ibu ada media pembelajarannya yaitu papan roda putar Pancasila.
Nah, di mana di sini kalian tinggal memutar ini. Nah, misalnya kalian mendapatkan warna putih, di sini ngambil warna putih. Nanti tunjuk ke gambarnya. Jika benar kalian akan dapat hadiah. Yuk, siapa yang mau maju? Yang pertama. Kamu. Warna hijau. Jadi silakan ambil gambar warna hijau. Sebutkan contoh perilaku yang menunjukkan pengalaman sila kelima Pancasila dalam lingkungan keluarga. Saling menghargai sesama keluarga yang bergotong royong. Apakah jawabannya benar? Benar. Baik, beri tepuk tangan dulu. Ini ya apa jawaban kamu tadi. Yang kedua siapa mau? Kamu tadi. Merah, benar. Orang sedang bergotong royong Masuk sila ke. masuk sila kelima. Nah, jawabannya benar apa salah? Benar. Ini ya karena jawaban kamu benar. Kasih. Yang ketiga siapa mau maju? Ini Gambar apa? gambar orang yang sedang sembahyang di pura, Masuk sila ke. termasuk sila pertama. Apakah benar jawabannya? Nah, Iya, saya kepala dulu sebenarnya. Yuk, yang terakhir siapa mau? iya. Ini. Ya, itu gambar apa? Bermusyawarah. Termasuk sila ke berapa? 4. Apakah benar? Benar. Nah, baik, beri tepuk tangan dulu. Ini ya hadiahnya. Nah, apakah semua sudah mengerti kan materi yang Ibu jelaskan tadi? Sudah. Nah, sekarang untuk menguji lagi kalian apakah sudah paham materinya, Ibu akan ngasih kalian LKPD. Ini dikerjakan individu ya. Tidak ini dikumpul, tidak dibahas. Ini dikumpul ya. Disilakan isi nama, nomor dan kelas. Nah, di sini yang gambar pertama itu ceritakan dan ada ngapain dan termasuk ke sila keberapa. Dan gambar kedua juga begitu ya. Ini saudara tinggal di sudah termasuk sila keberapa. Dan ini mau kita. Baik, untuk adik-adik apakah sudah selesai mengerjakan KPD-nya? Sudah. Baik, silakan dikumpul ya. Dua bisa. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya, begini. Jadi kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila. 1. Ketuhanan Indonesia, simbolnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya rantai. 3. Kesatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. 4. Kata yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya padi dan kapas. Ini pertama begini dulu. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, adalah kabarnya kita doa. Doakan dipimpin oleh ketua kelas. Berdiri.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Aturang Parame Santi. Om Santi 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 Om. Siap hormat. Siap